Jadi gini, banyak pertanyaan di channel YouTube saya tentang administrasi kependudukan. Ini ada yang nanya nih, yang ribet dari Entin Fatimah, yang ribet keputusan pengadilan, kasihan punya orang tua dulu waktu nikah nggak terdaftar online, jadi sekarang ribet. Nah ini banyak pertanyaan seperti ini, cara betulin tanggal lahir di ijazah dengan KTP berbeda itu gimana? Jadi yang harusnya sudah ada duluan itu kan akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP itu yang sering saya sebut bahwa administrasi kependudukan itu menjadi dasar untuk pengurusan ke tempat lain, lembaga lain, misalnya ke sekolah, ke bank. Jadi karena sudah ada duluan kartu keluarga atau KTP, lembaga pengguna lainnya itu harus mengikuti data yang ada di administrasi kependudukan. Mau mengganti nama di KTP dan di buku nikah gimana caranya Pak? Sedangkan akte belum punya. Nah, ini gimana caranya? Akte belum punya, sudah ada KTP dan KK. Banyak nih, Bang, perubahan nama ijazah SMA gimana caranya? Kalau mau merubah nama, perubahan itu wajib pakai putusan pengadilan. Tetapi kalau mau melakukan pembetulan, karena ada ketidaksesuaian antara dokumen A dengan dokumen B, berarti harus dibawa dokumen aslinya untuk dilihat dulu. Kasusnya kan bisa beda-beda. Kalau di akte kelahiran nambah satu huruf, bisakah sedemikian syaratnya? Kalau mau nambah satu huruf itu jatuhnya perubahan nama, harus ada putusan pengadilan. Kalau pembetulan, jadi logikanya gini, kalau satu dokumen A dikatakan salah, berarti harus ada dokumen lain yang betul, dokumen B misalnya, bisa saja ijazah dan yang lainnya. Perbaikan nama kakak sesuai ijazah. Nah ini kebalik nih, harusnya ijazah yang diperbaiki mengikuti kakak, bukan kakak yang diperbaiki mengikuti ijazah. Karena pada saat mendaftar sekolah itu sudah dimintai akte kelahiran dan kartu keluarga si anak, sehingga sudah ada akte kelahiran dan kakak duluan baru ijazah. Harusnya ijazah menyesuaikan dengan kartu keluarga dan akte kelahiran, jangan dibalik. Nah pertanyaannya sekarang, kalau ijazah sudah salah gimana? Ijazah tidak perlu diganti setahu saya di Permendikbud kalau nggak salah itu, tetapi sekolah atau dinas pendidikan dapat mengeluarkan surat keterangan kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan itu bisa nama, bisa tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Jadi yang harus dipahami adalah dokumen kependudukan itu sudah ada duluan, baru ijazah atau dokumen lainnya. Jadi jangan dibalik seolah-olah akte kelahiran atau KK itu salah, tetapi dokumen lain itu harus mengikuti dokumen administrasi kependudukan karena itu jadi dasar pelayanan. Kemudian mau hapus tanda baca beda huruf di akte kelahiran gimana Bang? Mau tanya nama ibu. Ini banyak pertanyaan terkait perbedaan penulisan nama. Ada yang bilang pas setelah saya pulang lihat kok nama anak saya dicantumkan tidak sesuai gitu atau beda gitu. Nah pentingnya pada saat menerima dokumen akte kelahiran kakak di Dukcapil itu dibaca dulu. Selalu kami tekankan ke operator itu disampaikan kepada masyarakat yang berurusan itu dibaca dulu sebelum meninggalkan loket. Jika terdapat kesalahan diperbaiki di saat itu. Jangan nanti dokumennya diambil salah, setahun kemudian komplain ini salah, kesalahan penulisan di Dukcapil. Nah ini sulit, harus langsung diperbaiki pada saat itu. Kemudian semua ini banyak sekali, ratusan ini pertanyaan terkait ini, tapi tidak ada satupun yang langsung benar-benar ke kantor ngurusin. Kalau nanya terus tapi tidak pernah urus, ya nggak selesai-selesai. Karena kasus per orang ini kan beda-beda. Ada yang beda antara di akte sama ijazah, ada yang beda dengan buku nikah. Nah ini dibawa semua dokumennya mulai dari akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah SD, SMP, SMA dan seterusnya, dan buku nikah itu semua yang asli, jangan fotokopi. Yang asli dibawa ke kantor Dinas Dukcapil untuk dilakukan pengecekan. Apakah ini bisa dilakukan pembetulan ataukah membutuhkan putusan pengadilan? Karena tidak bisa serta-merta orang merubah asal, karena efeknya kemana-mana. Bisa saja ke sertifikat tanah, bisa saja ke rekening bank, bisa saja ke
BPKB kendaraan, jadi nggak bisa main asal rubah begitu aja, harus ada dokumen pendukung atau ada putusan pengadilan. Dan yang terakhir paling penting, ini diurusin, jangan cuma curhat terus di sosmed tapi tidak benar-benar datang ke kantor Dinas Dukcapil untuk diurusin. Ya mudah-mudahan ini dapat membantu saudara-saudara sekalian. Ini pertanyaannya sebagian besar dari luar Kabupaten Kepulauan Sula. Saya nggak bisa spill satu-satu karena kasusnya beda-beda. Ada ratusan pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.